Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah MBR ya, atau power supply dengan kekuatan di sini bisa 15 sampai 18 ampere ya. Ini buatan sendiri ya. Jadi untuk skemanya nanti akan saya jelaskan pada pertengahan video nanti. Jadi silakan tonton videonya ya. Jangan di skip ya. Coba kita cek saja. Oke, 18 volt. Coba kita cek berapa ampere yang bisa di handle oleh SMPS ini. Oke, oh 15 ampere ya. Pada tegangan 6 volt ya. Sampai mulai aduh. Rusak ya. Oke. Jadi 15 ampere pada tegangan 6 volt ya. Jadi cukup besar sekali, 6 dikali 15 81 watt ya. Jadi kekuatan dari power supply ini adalah 81 watt ya. Oke, itu ya. Silahkan tonton videonya. Selamat menonton. Oke, ini adalah skemanya ya. Skema dari power supply variabel 15 ampere ya. Oke, kita menuju yang pertama, titik pertama, yaitu di sini. Ini adalah input dari tegangan AC ya. 220 volt di sini, 220 volt. Lalu di sini ada NTC ya, resistor NTC. Ini berfungsi untuk memutus arus atau voltase ketika ada suhu yang terlalu berlebih pada power supply ya, NTC. Lalu di sini yang di garis merah ini adalah EMI filter. Jadi blok EMI filter yang terdiri dari 4 buah kapasitor X dan 2 buah kapasitor X dan 2 buah kapasitor Y ya. Jadi jumlahnya ada 4. Dan juga di sini ada yang namanya coil ya. Coil EMI ya. Ini biasanya terdapat pada bekas ya, power supply ya. Jadi dicari saja, ini komponen yang saya gunakan ini bekas semua ya. Setelah itu untuk nilainya ada di bawah ya. Di sini untuk C1 nilainya 105 400 volt, C2 sama, C3 C4 222 nano dengan ukuran 2 kV ya. Jadi yang biru ya, kapasitor yang biru itu. Lalu kita masuk ke blok sini ya. Ini adalah blok penyearah ya, atau blok yang merubah arus AC ya menjadi arus DC. Di sini blok penyearah. Saya menggunakan 4 buah dioda ya dengan ukuran 2 ampere 2 ampere minimal 400 volt ya. Saya menggunakan yang 800 volt. Jadi terserah saja, yang penting minimal 400 volt dan minimal 2 ampere ya. Bisa menggunakan dioda single atau bisa menggunakan dioda bridge ya, atau dioda sisir ya, seperti itu. Lalu setelah diarahkan oleh blok penyearah, lalu masuk ke rangkaian filter ya. Di sini ada kapasitor. Ini kapasitor terbesar ya, besar. Saya menggunakan 2 buah ya, 2 buah kapasitor dengan ukuran di sini. Ukurannya C5 dan C6 820 mikrofarad ya, dengan ukuran ring voltase 200 volt ya. Lalu di sini ada snubber ya, di sini. Lalu masuk ke rangkaian snubber ya, di sini snubber R1 dan C7 dengan nilai R1 100 ohm dengan kapasitas 2 watt ya. Dan C7 dengan ukuran 102 ya, nano 2 kV ya. Ini berfungsi untuk mencegah fade yang ada pada gacun ya, ini rusak ya, seperti itu. Dan untuk RT1 ya, untuk lilitan ini saya ambil dari bekas power supply ya, bekas power supply di sini ya. Bekas power supply seperti ini ya. Lalu saya lilit ulang ya, lilitan primer di sini ya, lilitan primer ini 40 dan lilitan sekunder ini 18 ya. Setelah lilitan ini kita menginjak ke gacun di sini ya. Untuk rangkaian yang saya gunakan ya, yang saya buat itu gacun saya pisah dari MOSFET-nya atau transistornya saya pisah. Ini untuk saya memasang heatsink ya, karena kalau tidak dipisah, karena memang
gacun cukup panas nanti kalau tidak ada heatsinknya, jadi saya pisah saja. Kita pakai gacun TV yang 29 in ya, seperti itu. Kabel hitam kita sambungkan ke ground ya dari dioda ini ya, lalu kabel merah kita sambungkan dari output ya, keluaran dari trafo. Sedangkan kabel biru kita sambungkan ke U1, yaitu ini adalah optocoupler ya, PC817 ya, seperti itu. Lalu di sini setelah ini adalah rangkaian sini ya sampai bawah, ini adalah rangkaian primer, sedangkan ini adalah rangkaian sekunder ya. Untuk rangkaian sekunder ini setelah output dari lilitan ini kita menggunakan dioda ya. Usahakan ini menggunakan dioda fast recovery. Saya menggunakan bekas dari PSU komputer ya, dioda fast recovery. Ini ya, ini adalah dioda fast recovery ya. Oke. Setelah dioda ya, saya menggunakan kapasitor dengan ukuran 50 volt ya. Lupa di sini kita tulis dulu C7 ya. Terus di sini ya 50 volt dengan ukuran saya menggunakan 3600 mikrofarad ya. Dan setelah itu untuk mengubah voltase ya, jadi saya menggunakan potensio R3 di sini dengan ukuran ya 50 kilo ohm. Ini potensio ya. Ini untuk mengatur voltase yang keluar pada power supply SMPS ini ya. Lalu di sini ada rangkaian dioda Zener ya. Ini rangkaian dioda Zener 6,2 volt dikali 4, jadi ini 23 volt ya. Jadi saya mengatur agar power supply ini SMPS ini maksimal mengeluarkan tegangan 24 volt ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih, kita tinggal tambah dioda Zener 6,2 volt ini ya. Atau kita membeli dioda Zener ukuran yang akan kita kerjakan ya, akan kita inginkan. Jika kita ingin 32 volt, kita beli saja Zener 32 volt ya. Ya, agar menghemat lah, tidak menggunakan banyak Zener gitu kan. Mungkin itu ya. Untuk PC817 saya juga menggunakan bekas dari power supply ya. Semua ini komponen bekas ya, cuma yang baru saya rasa ini ya. Dan tidak ada, dan ini gacun ya, gacun ini baru. Dan yang lainnya saya menggunakan komponen bekas dari power supply ya. Seperti ini ya. Saya menggunakan di sini voltmeter ya. Voltmeter ya, kita pasang ke output dari SMPS yang telah kita rangkai. Ini adalah potensionya, dan di sini adalah jack banana ya. Untuk kita ngecek komponen atau ngecek handphone atau yang semacamnya. Ini adalah on off-nya ya. Saya menggunakan casing di sini triplek ya, plywood ya. Ini bisa 21 volt ya. Ini tergantung. Kita tinggal merubah dioda Zenernya saja di belakang ya. Di belakang di sini ada screen fuse, dan di sini adalah jack ya, atau dari listrik AC ya. Saya menggunakan 3 buah di sini agar saya bisa memanfaatkan groundingnya ya, agar tidak nyetrum ketika kita pegang ya. Ini ada screen, ini screen 2 ampere ya. Oke, coba kita tes load ya. Kita tes kemampuan pada tegangan 3,8 volt. Ini bisa menghandle berapa ampere ya. Sini 3 ampere ya. Lalu coba kita perkecil resistansinya 5 ampere ya. Sampai seperti ini ya. Sampai kebakar ini. Coba kita tambah lagi sampai sekecil-kecilnya ya.
Oke, 9 ampere ya. Oh, sampai putus ya sini. Jadi kabelnya elemen tidak kuat ya. Tes 9 ampere ya. 9 ampere ya. Ini bisa lebih. Murni ya, 9 ampere ini murni ya, bukan hanya tulisan. Jadi silahkan buat sendiri-sendiri. Kalau cuma menghandle arus sebesar 4 ampere mudah sekali ya. Dan voltase drop 0,1 volt ya pada 4 ampere ya. Sini 4 ampere 3,95. 3,99. Sini 5 ampere ya. 5 ampere di sini. Oke, wow. Ya. 5 ampere. Coba kita kecilkan lagi. Oh, 8 ampere ya sampai putus ya. Oke. Jadi power supply ini bisa menghandle 10 ampere ya. Jadi kalau cuma konsep-konsep CPU langsung kosong ini. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya. Silakan di subscribe ya, karena bikin video itu susah. Oke, nggak subscribe juga tidak apa-apa lah. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silahkan di komen di bawah ya. Oke, terima kasih telah bersedia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.